Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Official dalam edisi pembahasan paket soal penilaian akhir semester Matematika SMP kelas 7 untuk episode yang ketiga. Yang pada episode kali ini kita akan membahas soal-soal bentuk aljabar, baik unsur-unsurnya maupun operasinya. Nah, selengkapnya bagaimana model variasi soalnya? Mari kita ikuti sajian berikut, dan setelah itu jika dirasa video ini bermanfaat, bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Selengkapnya mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan paket soal penilaian akhir semester PAS Matematika SMP kelas 7, memasuki video ketiga. Kita mulai. Soal-soal yang kita bahas adalah pokok bahasan bentuk aljabar. Soal nomor 1. Diketahui bentuk aljabar 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 9. Suku yang merupakan konstanta adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Pengertian konstanta. Konstanta adalah suku bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Nah, mana suku yang tidak memuat variabel? Perhatikan di sini. 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 9. Saya nyatakan sebagai 3x kuadrat ditambah negatif 7x ditambah negatif 9. Dari bentuk aljabar suku 3 ini, suku yang tidak memuat variabel adalah negatif 9. Sehingga negatif 9 merupakan konstanta dari bentuk aljabar 3x kuadrat min 7x min 9. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 2. Bentuk aljabar negatif 6x kuadrat dikurangi x ditambah 4y, variabelnya adalah titik, titik, titik. Jawab, kita tulis dulu. Negatif 6x kuadrat dikurangi x ditambah 4y. Apa itu variabel? Variabel adalah bilangan yang belum diketahui kepastian nilainya. Di sini ada huruf X dan huruf Y yang belum diketahui nilainya. Sehingga variabel dari bentuk aljabar negatif 6x kuadrat dikurangi X ditambah 4Y adalah X dan Y. Hati-hati, ada yang ternyata salah memahami pengertian variabel, bahwa x kuadrat dan x ini dianggap dua variabel yang berbeda. Padahal sama. Dia variabelnya sama-sama x. Hanya saja untuk yang pertama dikuadratkan dan yang kedua tidak. Ketika nanti kita diminta untuk menentukan nilai bentuk aljabar, nanti tidak ada misalnya tentukan nilai bentuk aljabar negatif 6x kuadrat dikurangi x ditambah 4y untuk x kuadrat sama dengan 10, x sama dengan 3, y sama dengan 5. Tidak ada.
pasti nanti yang ditetapkan nilainya hanya X dan Y. Kenapa? Karena ketika X ini sudah ditetapkan 3, otomatis X di sini juga nanti diganti dengan 3. Yang depan maupun yang belakang X-nya sama-sama diganti 3. Hanya saja 2 ini adalah sebagai operasi perpangkatan dari variabel X, bukan variabel. Jadi variabelnya hanya X dan Y. Jadi hati-hati jangan sampai terjebak dengan option B ya, ini jebakan. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Pada bentuk aljabar X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5, pernyataan berikut yang benar adalah titik. A. Memiliki 2 variabel. B. Konstantanya adalah negatif 2 dan negatif 5. C. X kuadrat dan negatif 2X adalah 2 suku sejenis. D. Yang merupakan koefisien adalah 1 dan negatif 2. Mari kita periksa satu persatu dari option A sampai option D. Option A. Variabelnya adalah X. Karena variabel itu artinya bilangan yang belum diketahui secara pasti nilainya. Di sini adalah X. Sehingga hanya ada satu variabel. X kuadrat dan negatif 2X ini variabelnya sama-sama X. Untuk suku X kuadrat, variabel X dengan operasi perpangkatan, sedangkan suku kedua variabel X dengan operasi perkalian terhadap negatif 2. Jadi sama-sama bervariabel X, hanya beda operasinya. Sehingga X kuadrat dan negatif 2X ini bukan variabel yang berbeda, tetapi variabel yang sama. Maka option A adalah salah. Kemudian B, konstantanya adalah negatif 2 dan negatif 5. Apa itu konstanta? Konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel. Di sini yang tidak memuat variabel adalah negatif 5. Jadi konstantanya negatif 5. Kalau dikatakan negatif 2 dan negatif 5, negatif 2 bukan konstanta. Sehingga pernyataan B adalah salah. C. X kuadrat dan negatif 2X adalah 2 suku sejenis. Nah, kita kembalikan kepada pengertian 2 suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memuat variabel sama dan berpangkat sama atau sesama konstanta. Sehingga X kuadrat dan negatif 2X bukan 2 suku sejenis. Mengapa? Karena meski variabelnya sama, yaitu sama-sama X, tetapi pangkat variabelnya berbeda. Untuk X kuadrat, pangkat variabelnya adalah 2, sedangkan untuk min 2X, pangkat dari variabel X adalah 1 yang tidak ditulis. Maka pernyataan C bahwa X kuadrat dan negatif 2X adalah 2 suku sejenis adalah pernyataan yang salah. Ini 2 suku yang berbeda. Tolong dibedakan dengan option A ya. Kalau A itu 2 variabel, variabelnya sama 1. Tapi jenisnya berbeda untuk suku. Yang depan ini suku yang variabelnya berpangkat 2, ini suku yang variabelnya berpangkat 1 meskipun sama-sama X. Untuk jenis sukunya berbeda, tetapi variabelnya sama. Kalau nomor 3 ini soalnya benar, maka tentu jawabannya adalah option D, yaitu bahwa koefisiennya adalah 1 dan negatif 2. Ya, kita kembalikan, kita cek. Kita kembalikan kepada pengertian koefisien. Koefisien adalah bilangan yang melekat di depan variabel. Siapa yang melekat di depan variabel? Di sini dikatakan 1 adalah untuk variabel X kuadrat. Di sini itu tersimpan atau tersembunyi
koefisien 1 yang tidak ditulis. Dan negatif 2 adalah untuk X. Ini koefisien dari X adalah negatif 2. Memang benar option D yang merupakan koefisien adalah 1 dan negatif 2. Tolong ya dicermati dengan seksama. Bedakan antara variabel dengan suku bervariabel ya. Beda. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 4x² dikurangi 3y² ditambah 6x² dikurangi 8y adalah titik. Penyelesaian kita kembalikan pada pengertian dari suku-suku sejenis tadi, yaitu bahwa suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel sama dan berpangkat sama atau sesama konstanta. Nah, bentuk aljabar 4x² dikurangi 3y² ditambah 6x² dikurangi 8y dapat kita nyatakan sebagai 4x² ditambah negatif 3y² ditambah 6x² ditambah negatif 8y. Nah, mana suku yang memiliki variabel sama dengan pangkat sama? Yang kita beri tanda merah ini 4x² dan 6x². Negatif 3y² dan negatif 8y meskipun sama-sama memuat variabel y tetapi pangkatnya berbeda. Yang negatif 3y² berpangkat 2, untuk negatif 8y variabelnya berpangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis. Sehingga dua suku yang sejenis adalah 4x² dan 6x². Jawaban yang sesuai adalah option C. Jadi kembalikan pada definisi, maka nanti akan terang benderang, akan jelas. Baik, soal nomor 5. Bentuk paling sederhana dari 4 kali dalam kurung 2x min 5y dikurangi 5 kali dalam kurung x ditambah 3y adalah titik. Penyelesaian kita tulis. Bilangan yang di depan kurung ini adalah bilangan pengali terhadap suku-suku yang ada di dalam kurung. Kita gunakan sifat distributif untuk membuka kurung, yaitu bilangan-bilangan yang di luar kurung kita distribusikan ke dalam kurung untuk kita kalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung. Yang pertama, 4 ini kita kalikan dengan 2x, kemudian 4 dikalikan negatif 5y, berikutnya negatif 5 dikalikan x, dan yang terakhir negatif 5 dikalikan 3y. Kita tulis hasilnya, 8x adalah hasil dari 4 dikali 2x, negatif 20y adalah hasil perkalian 4 dengan negatif 5y. Negatif 5x adalah perkalian negatif 5 dengan x, dan negatif 15y adalah hasil perkalian negatif 5 dengan 3y. Nah, untuk menyederhanakan, kita kelompokkan atau kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, antar kelompok diberi jeda atau dibatasi dengan operasi plus. Nah, seperti ini. 8x sejenis dengan negatif 5x. Negatif 20y sejenis dengan negatif 15y, antar kelompok dipisahkan dengan tanda plus. Kemudian suku-suku yang sejenis bisa disederhanakan. 8x dikurangi 5x adalah 3x, negatif 20y dikurangi 15y sama artinya dengan negatif 20y ditambah negatif 15y. Sehingga
bentuk sederhananya adalah 3X ditambah negatif 35Z. Ditambah negatif sama artinya dikurangi. Nah, seperti ini. Jawaban yang sesuai adalah option D. Kita lanjutkan. Nomor 6. Hasil penjumlahan dari min 3A dikurangi 6B ditambah 7 dan 13A dikurangi negatif 2B ditambah 4 adalah titik. Penyelesaian kita jumlahkan kedua kelompok itu. Ini kita hubungkan dengan tanda plus yang kita beri warna merah. Ini kelompok pertama dan ini kelompok bentuk aljabar yang kedua. Penjumlahan hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis, yaitu suku-suku yang memuat variabel sama dengan pangkat sama atau sesama konstanta. Maka kita kelompokkan suku-suku yang sejenis itu antar kelompok dipisahkan atau diberi jeda tanda plus. Nah, seperti ini. Negatif 3A sejenis dengan 13A. Kita tulis negatif 3A ditambah 13A. Negatif 6B sejenis dengan min negatif 2B. Maka kita tulis negatif 6B min negatif 2B. Konstanta 7 sejenis dengan konstanta 4. Kita tulis 7 ditambah 4. Antar kelompok pemisahnya selalu plus. Kemudian masing-masing disederhanakan. Negatif 3A ditambah 13A adalah 10A. Untuk negatif 6B dikurangi negatif 2B kita nyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya dulu. Lawan negatif 2B adalah 2B. Sehingga menjadi ditambah positif 2B. 7 ditambah 4, 11. Negatif 6B ditambah 2B adalah negatif 4B atau kita tulis dikurangi 4B. 10A min 4B plus 11 bersesuaian dengan option C. Bisa dipahami? Oke, bagus. Kita lanjutkan soal nomor 7. Hasil pengurangan 8P ditambah 5Q dengan 2P dikurangi 4Q adalah titik. Penyelesaian. Pengurangan 8P ditambah 5Q dengan 2P min 4Q. Kata hubungnya dengan atau oleh itu yang menjadi pengurang adalah yang di belakang. Sehingga operasi pengurangannya adalah kelompok depan dikurangi kelompok belakang. Kita tulis. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka kurung untuk kelompok yang depan karena di depan kurung tidak ada bilangan dan juga positif, maka tidak ada perubahan apa-apa ketika kurung dibuka. Artinya 8P tetap 8P plus 5Q tetap plus 5Q. Untuk kelompok yang belakang, karena di depan kurung ada tanda min ini bisa kita munculkan dalam bayangan kita min 1. Kemudian min 1 ini kita kalikan dengan sifat distributif terhadap suku-suku di dalam kurung. Sehingga dalam benak kita adalah mengalihkan negatif 1 dengan 2P, nanti hasilnya negatif 2P, dilanjutkan negatif 1 dikali negatif 4Q, yang hasilnya nanti positif 4Q. Atau dengan mudahnya kita mengalihkan tanda min ini. Negatif dikalikan positif 2P, hasilnya negatif 2P. Negatif dikalikan negatif 4Q, hasilnya positif 4Q. Itu boleh. Nah, kita tulis seperti ini.
Kemudian kita kelompokkan suku-suku yang sejenis untuk kita sederhanakan. 8P dengan min 2P, 5Q dengan plus 4Q, selalu pemisah dua kelompok adalah tanda plus. Masing-masing kita sederhanakan. 8P dikurangi 2P adalah 6P dan 5Q ditambah 4Q adalah 9Q. Jawaban yang benar adalah option B. Soal berikutnya, nomor 8. Hasil operasi 6C ditambah 2D dikurangi 2E dikurangkan dari 4C ditambah 8D dikurangi 3E adalah titik. Kalau pada soal nomor 7 tadi, penghubungnya adalah dengan, dikurangi dengan, atau hasil pengurangan bla 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 dengan. Ketika kata hubungnya dengan atau oleh, urutan penulisan pengurangannya adalah tetap, yaitu depan dikurangi belakang. Tetapi kalau dikurangkan dari dengan menggunakan kata hubung dari, maka penulisan pengurangannya dibalik. Maksudnya adalah belakang dikurangi depan. Maka penyelesaiannya adalah kita tulis belakang, yaitu 4C ditambah 8D dikurangi 3E dikurangi depan, yaitu 6C ditambah 2D dikurangi 2E. Dan perlu saya ingatkan di sini, untuk yang belakang ini wajib dikurung, meskipun pada soalnya di sini tidak ada kurung. Wajib dikurung karena pengurangan. Kalau tidak dikurung, pengurangan ini hanya berlaku untuk 6C pengurangnya. Yang lain adalah penambah. Nah, sedangkan untuk kelompok yang kita tulis di depan tidak wajib menggunakan kurung. Dikurung silahkan untuk memperjelas kelompoknya, tetapi andaikan tidak dikurung pun tidak mengapa. Namun untuk yang belakang wajib hukumnya. Baik, sekarang untuk yang depan, di depan kurung adalah tidak ada bilangan atau positif, kita buka kurung tanpa perubahan. Kemudian yang belakang ini, seperti soal sebelumnya, tanda min ini kita kalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung. Min kalikan 6C, hasilnya nanti negatif 6C. Min dikali 2D, hasilnya adalah negatif 2D. Ingat, negatif dikali positif hasilnya negatif. Kemudian min dikali negatif 2E, negatif kali negatif hasilnya positif 2E. Kita tulis. Nah, seperti ini. Yang depan tetap. Berikutnya kita kelompokkan suku yang sejenis. 4C dengan min 6C ditambah kelompok berikutnya 8D dengan min 2D ditambah kelompok berikutnya adalah min 3E ditambah 2E. Kita sederhanakan hasil operasi penjumlahan atau pengurangan dari masing-masing kelompok. Nah, 4C dikurangi 6C adalah min 2C, 8D dikurangi 2D adalah 6D, dan negatif 3E ditambah 2E adalah negatif 1E. Ditambah min 1E ini bisa kita tulis min E saja. Jawaban yang sesuai adalah option B. Negatif 2C ditambah 6D dikurangi E. Soal berikutnya. Nomor 9. Jika A sama dengan 2E kuadrat dikurangi 3X. Dan B sama dengan 4X dikurangi X kuadrat, maka A dikurangi 2B adalah titik. Penyelesaian kita tulis A dikurangi 2B, A-nya adalah 2X kuadrat min 3X, kita substitusikan untuk mengganti A, yaitu ini 2X kuadrat min 3X. Dikurangi 2B, maka kita tulis dikurangi 2 dikali pengganti B kita substitusikan, yaitu 4X min X kuadrat.
wajib dikurung yang belakang ini. Karena di samping di depannya ada min, ini ada bilangan koefisien dari B, yaitu min 2. Nah, min 2 ini kita distributifkan dengan suku-suku yang di dalam kurung. Yang depan kita biarkan apa adanya dulu. Min 8x adalah hasil perkalian min 2 dengan 4x. Plus 2x kuadrat adalah hasil perkalian negatif 2 dengan negatif x kuadrat. Kemudian di sini ada dua kelompok suku jenis kita kumpulkan, yaitu 2x kuadrat sejenis dengan positif 2x kuadrat, ditambah kelompok yang kedua adalah negatif 3x dengan negatif 8x. Masing-masing kelompok kita sederhanakan, hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah negatif 11x, atau cukup kita tulis 4x kuadrat min 11x. Sesuai dengan option D. Kita lanjutkan, tetap semangat. Nomor 10. Hasil dari perkalian x dikurangi 4 dengan 5x ditambah 1 adalah titik. Penyelesaian ini namanya perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2. Caranya adalah dengan menggunakan skema. Kalian bisa melihat bagaimana saya menjelaskan dengan menggunakan bantuan anak panah untuk menjabarkan perkalian model soal seperti ini yang sudah kita tayangkan pada video sebelumnya, yaitu video pembahasan materi bentuk aljabar. Bisa dilihat ya, dicari di playlist dari channel ini. Nah, kita kalikan depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Kita tulis hasil penjabarannya sama dengan 5x kuadrat adalah hasil perkalian x dengan 5x, yaitu depan kali depan. Ditambah 1x adalah hasil perkalian x dengan 1, depan kali belakang. Dikurangi 20x atau min 20x adalah hasil perkalian min 4 dengan 5x, belakang kali depan. Dan negatif 4 adalah hasil dari perkalian negatif 4 dikalikan positif 1, belakang kali belakang. 1x dan min 20x adalah dua suku sejenis, kita sederhanakan menjadi negatif 9x. Sehingga bentuk sederhana dari hasil penjabaran perkalian x min 4 dikali 5x plus 1 adalah 5x kuadrat dikurangi 19x dikurangi 4. Sesuai dengan option A. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 11. Jika A sama dengan negatif 2, B sama dengan 3, maka nilai dari bentuk aljabar 3A dikurangi 2B adalah titik. Penyelesaian kita tulis 3A min 2B, A-nya kita ganti atau kita substitusi dengan konstanta negatif 2 karena sudah ditetapkan A sama dengan negatif 2. Dikurangi 2B, B-nya kita ganti atau kita substitusi dengan 3. 3 kali negatif 2 kita hitung, negatif 2 kali 3 kita hitung, yaitu min 6 min 6. Min 6 min 6 ini dalam bayangan kita adalah negatif 6 ditambah negatif 6. Hasilnya negatif 12. Sesuai jawaban option C. Gitu ya. Jadi
Suatu bentuk aljabar itu bisa kita ketahui nilainya ketika variabel-variabelnya telah ditetapkan untuk diganti dengan nilai tertentu. Soal terakhir, soal nomor 12. Insya Allah sebagai penutup episode ini. Bentuk sederhana dari P/3 ditambah 2P-2 per 5 adalah titik. Penyelesaian kita tulis ini adalah penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Konsep dasar dari operasi penjumlahan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Itu kita pegang. Di sini penyebutnya 3 dan 5. 3 dan 5 KPK-nya adalah 15 atau bilangan terkecil yang bisa dibagi 3 sekaligus bisa dibagi 5 adalah 15. Karena penyebutnya harus menjadi 15, yang depan ini untuk menjadi 15 penyebut harus dikali 5, maka pembilang juga harus dikali 5. Untuk belakang penyebut 5 agar menjadi 15 harus dikali 3, maka pembilang dari suku kedua ini juga harus dikali dengan 3. Kita tulis seperti ini. Kita kalikan 5. Pembilangnya 5 dikali P. Kemudian 3 dikali 5 kita tulis 15. Kemudian suku kedua kita kalikan 3 agar penyebut 5 ini menjadi 15. Maka kita tulis 3 dikali. Ini dimunculkan kurung. Karena apa? Ini dua suku yang merupakan satu kesatuan dan dia dikali dengan 3. Wajib dikurung. Kalau tidak dikurung, 3 ini hanya dikalikan 2X, tidak dikalikan dengan min 2. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, bisa kita satukan dengan satu penyebut seperti ini. 5 dikali P adalah 5P, ditambah 3 dikali 2P adalah 6P, dan 3 dikali min 2 adalah min 6. Kemudian 5P dan 6P adalah suku sejenis, kita sederhanakan 11P min 6 per 15. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena 11P dan min 6 ini bukan suku sejenis sehingga tidak bisa dioperasikan dengan penjumlahan atau pengurangan. Jawaban yang sesuai adalah option D. Oke, demikian yang bisa kita sajikan. Untuk episode kali ini ada 12 soal bentuk aljabar. Mudah-mudahan 12 soal ini sudah bisa mewakili model-model dari bentuk aljabar, baik unsur-unsurnya maupun operasi-operasinya. Baik, demikian tadi sajian kita pada episode kali ini, pembahasan soal-soal terkait bentuk aljabar, baik unsur-unsurnya maupun operasinya. Insya Allah berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Tetap di channel yang sama. Siap dan sukses untuk menghadapi penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.